Bisa apa? Salam merudak desa. Salam. Kembali lagi di podcast Anak Desa. Bisa apa? apa? Bareng gua Onci. Gue Dani. Salam merudak desa. Salam. Semangat dong, harus semangat dong. Iya, kita baru sekarang lagi mulai lagi. Dani apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat. Gue sehat banget. Kelihatan sih. Iya. Siapapun bilang gue kelihatan lagi sehat, lagi senang katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus diberi Karena kebahagiaan. mungkin sebentar lagi ada kabar mungkin ya. Oke, kita sekarang balik lagi di episode yang kesekian Sekian kalinya. Benar. di Pos Ngopi, tapi sebenarnya ini agak people inspiring juga nantinya. Dan Jadi, ini tengah-tengah ya? benar. Dan ini tuh apa ya, yang lebih ke media kreatif banget. Ruang anak desa. Kita banget. Ruang anak desa banget. Tengah hujan. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang mau kedatangan dari dunia perfilman. Rio Dewanto. Bukan ya. Bukan. Ini dia masih muda, terus berprestasi, terus eksis di luar juga. Followersnya banyak. Masih jomblo atau enggaknya silahkan nanti tanyain. Kita langsung panggil gestarnya. Tubagus Satrio. Tubagus Satrio. Iya, ini dia. Selamat datang. Di ruang anak desa. Coba, Rio Dewanto atau Tubagus Satrio? Tubagus Satrio. Nice. Siap. Kalau lebih bagus tuh bagus bukan? Tuh bagus kan ya? Tuh kan bagus. Bagus. Oke. Oke. Jadi barudak desa, kalian di rumah apa kabar nih? Benar-benar. Mudah-mudahan pada sehat ya. Amin. Dan ya thank you banget yang udah berusaha buat nge-support Ruang Anak Desa, nonton dari episode sebelumnya, dan setiap komentar kalian tuh kita jadi terbakar Iya, semangatnya. menjadi tambah semangat, tambah Iya, wah. benar gitu. Dan makanya kita terus berusaha nyari orang-orang yang kira-kira siapa lagi nih ya yang bisa cocok. Dan alhamdulillah ternyata stok dia dari Jampang, dari selatan ini banyak banget. Wah, banyak banget. Dan sekarang episode sekarang Salah satunya ini nih. Iya, masih muda. Masih muda. Tapi jangan lihat mudanya, skillnya ini. Tadi aja kita kalah kan? Wah, udah. Kita ngeset tuh dibantu. Gila. Dibantu dia. Ini suhunya industri media kreatif. Betul. Nah, kita langsung kenalan aja lah ya. Siapa sosok ini nih? Iya, bener sosok. Coba yuk ceritain dong pengalaman Dari nama. iya, biodata, riwayat hidup, autobiografi, biografi. Sampai ke hobi pokoknya. Sebelumnya makasih banget Ya. buat teman-teman Ruang Anak Desa udah ngundang atau ngajakin sharing nih di sini. Sebuah apa ya? Kehormatan lah. Piala. Ini menurut saya keren banget gitu. Dan saya diundang ke sini makasih banget gitu. Iya. Sebelumnya kenalin nama saya Tubagus Satrio. Oh, berarti namanya Tio Bagus. Bukan. Bagus Tubagus Satrio. Satrio. Tubagus Satrio. Bagus. Iya. Tubagus Satrio nama aslinya. Panggilannya Panggilannya ada yang manggil Bagus, Oke. ada yang manggil Rio. Ya. nggak ada. Nggak ada. Karena emang bagus namanya. Tuh jelek gitu ya. Ya. Oke, terus ya. Sekolah gimana? Oh, dulu 2016 sempat kuliah di Unikom. Unikom. Ya, di Unikom ngambil jurusan DKP, DKP itu apa? Desain Komunikasi Visual. Wih, mantap. Ya, cuman sampai semester 5. Gimana? Ya. Maksudnya? Jadi dulu kuliah 2016 tuh masuk kuliah nyampe semester 5 tuh karena udah ada masukan freelance gitu kerja. oke. Tahulah gitu kan. Berarti kamu udah mandiri ya? Iya, dari semester 4 udah ngambil freelance gitu kan. Nah, pas semester 4 ke 5 ngambil cuti nih pertamanya. Cuti. Ya, di awal dulu kan cuti, keasikan. Nah, gitu lah. Cuan duluan gitu. Akhirnya teman-teman saya aja yang lulus. Jadi saya eskomnya ditunda dulu gitu. Iya. Berarti ada rencana buat lanjut? Insya Allah ada kuliah lagi.
Nah, terus setelah itu berarti berlanjut ke pengalaman kerja dong. Enggak, Lang- tapi sebelumnya SMA di mana? Aku SMA dulu Sukabumi dulu. Oh, Sukabumi. Ya di Sukabumi. Kelas 1 di SMK 4. Tapi kelahiran Kelahiran di sini. Asli produk di sini. asli produk sini Iya. berarti ya. Sini produk. Asli. Asli produk Tepatnya sini. di Tepatnya di Karyacajar, Tegalgok. Tegalegok. Tegalegok. Ya, Tegalegok gitu lah. Tegalegok. Ya, gitu. Tapi mukanya enggak Tegalegok. Ya. Kota. Jadi rasis. Ya. Oke, lanjut. Anak Iya. desa rezeki kota. Iya. Desa muka kota. Iya. Gitu kan. Muka opah juga boleh. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Terus hobi Hobi. Hobi mungkin kalau hobi utama masih di dunia video ya. Video sama film gitu. Karena awalnya itu kan dulu dari zaman sekolah tuh saya kan lebih suka ke visual. Ke visual. Cuman lebih sekolah mana kuliah apa? SMK dari SMK 2014. Iya, dari 2014. Karena dari dulu emang dari zaman sekolah tuh emang hobinya tuh ke visual yang bergerak gitu. Jadilah ke video dan gitu. Iya. Sampai akhirnya mungkin berarti ngambil jurusan kuliah itu juga udah karena Karena lanjutin aja nah, gitu ya. gitu. Nggak, bukan asal-asalan asal-asalan jurusan iya. udah. Iya. Tapi yang membuat Rio yakin berhenti dulu, dicuti dulu itu sebenarnya apa sih? Sebetulnya nggak yakin sih ya. Oh, Karena karena dulu Tanggung aja berarti. Nah, gitu. Karena dulu tuh gini, kan di Unicom tuh sebetulnya dikasih jatah cuti itu cuma 1 semester. Oh, 1 semester. Satu semester Ya. dan udah 1 semester tuh harusnya masuk lagi semester itu. Cuman karena saya mainnya waktu kuliah sama kating-kating gitu, diajak lah. Ini ada produk mau digarap gak? Ini ada ini nih ada joki ini mau gak? Jadi nah Oke, ngomongin Gitu. cutting, ngomongin Iya. produk yang pastinya masih kuliah gitu. Iya. Berarti relasi apa kabar? Woi. iya. Udah inilah ya. Relasi apa kabar sampai cuti pun ya udah gak apa-apa. Iya. Sebetulnya kalau cutinya jangan ditiru ya. Karena kalau udah kuliah mending lanjutin aja dulu kuliah. Sampai selesai Ya, dulu aja. selesain dulu aja Karena karena kalau udah kenal cuannya susah ya. susah. Udah kontrol sih. Iya. Karena bener pendidikan nomor 1 sih. Iya, Ya, gitu dulu. Kuliah lanjutin dulu aja gitu. Jangan diikutin lah cuti-cutinya mah gitu. Tapi Gak itu usah dicontoh banget ya. awal mula kenal cutting, kenal terus dapat banyak job gitu. Iya. Itu awal mulanya dari mana? Ikut organisasi kah atau misalnya ikut apa gitu? Dulu saya ikut di Unicom tuh namanya Roll Time Videography. Waktu Jadi itu tuh khusus di kampus? di kampus jadi khusus buat ngeliput bukan ngeliput wadah Oke. buat pelaku-pelaku atau penggiat yang hobinya di videografi di situ di Roll Time. Kenal lah sama beberapa cutting gitu kan. Ya. Beberapa cutting dari semester 1 2 ikut di situ dan ya makin banyak kenaling juga kan relasi teman-teman yang lain sampai akhirnya waktu semester 3 saya bingung nih karena kan zaman kuliah tuh uang itu terbatas ya. Saya dikasih bulanan Oke. sama orang tua segini. Jadi harus gimana nih caranya buat Unicom kan cukup? mahal, Ya, apalagi. ya. Apalagi DKP sekali tugasnya ya gitu Proyeknya kan berarti proyeknya ya, ya. bener. Makanya saya kan aduh ini orang tua ngasih uang segini gitu. Belum saya kan buat makan, buat ngekos, buat apa-apa. Saya kan di situ aduh gimana nih? Apalagi gaya hidup sebelahan Unicom tuh Nah, iya. itu Iya, gitu. kaum elit di sana. Iya gitu. Maka Ke sana iya. Godaannya makin banyak. Iya. paham jadinya. Iya. Terus Ya dari situ ya udah mutusin buat ngambil freelance gitu kan. Karena mikirnya gimana nih saya uang per bulanan buat yang dikasih sama orang tua itu cukup buat semester doang. Sisanya saya bertahan hidup buat makan saya cari sendiri gitu. Karena saya berpikirnya saya dapat uang hari ini gimana caranya besok atau lusa saya bisa makan. Iya. Gitu. Makanya terus merih lah pada bahasanya merih gitu kan. Sampai
ngalamin juga lah kan waktu semester 3 4 ada nih adik kelas kelas semester 1 gitu. Jokiin tugas nih. UTS saya ambil lah gitu buat lumayan lah buat jajan buat gitu. Ya gitu. Nah, Berarti pas kuliah benar-benar udah ngerasain hidup ya. hidup banget. Gimana bener hidup Wah, gitu. hidup banget. Gitu. Nah, berarti relasi pas yang didapat di sana gimana tuh? Relasi pertama dulu waktu tahun 2017-18. Kebetulan saya kenal kalau nonton ini boleh sama Afiksi Afiksi. yang YouTuber juga sama Pixie Nur Aufik, dia yang orang Sunda. Ada yang tahu tuh. Nah, Belum pokoknya anak itu. desa. Siap, media Ya, kreatif. pertama saya kenal dengan beliau Ya. sama tim SG juga, SG Entertainment, Mang Asep Balon, Insan Aoi. Dari situ link saya di Bandung. Wih, kalau Jadi, dari nama-namanya iya. itu nama-nama yang ini. Ya, dulu Kaleng-kaleng. ya, Kaleng-kaleng. dulu follow dulu sama Mang Fiksi, terus beberapa bahkan ada di beberapa video klipnya Mang Asep Balon, Mang Fiksi ada saya di situnya gitu, ikut. Mantap. Waktu Mang Fiksi itu lagu Bandung Juara kalau nggak salah. Cuman belum turun sebagai ininya, cuman asisten gitu. Tapi asisten juga udah kayak Iyalah, bener-bener ikut di terlibat sana. di dalam Iya. garapannya juga udah Yo. alhamdulillah. Kesan pertama pas waktu itu kamu kenal orang-orang hebat kayak gitu gimana? Dari desa gitu. Iya, pertamanya gini ya. Karena saya juga tahu ya, maksudnya kenal juga dengan sosok Apiksi. Iya. Beliau juga karena bukan asli orang Bandung juga. Beliau juga dari, kalau bisa dikatakan dari pelosok juga gitu, dari desa juga gitu. Desa mana? Kalau nggak salah beliau tuh Majalengka atau apalah. Jawa Ya pokoknya ke dalam gitulah desa, tapi masih Jawa Barat lah gitu, masih Jawa Barat gitu. Ya pokoknya masih Jawa Barat gitulah. Dan ya mungkin termotivasinya dari situ sih, karena beliau bicara ke saya kayak bahasa Sundanya nih ya, Bahasa ya, Sundanya. nyamannya teh ti lembur, tong era lah gitu, Oh. eksistensi di luar gitu. Kayak mendapat motivasi Nah itu. kayak gitu, jadi kita tuh gak usah takut gitu. Tuh. Gak usah takut kita bersaing sama orang-orang yang ada di kota gitu. Gak usah gengsi. Ya, gengsi jangan dulu lah, jangan dulu gengsi dulu. Karena beliau pun juga kayak Apiksi yang lain-lain itu belum sebesar kayak sekarang kan ya. Dulu itu subscribernya masih kecil, sekarang udah berapa juta lah gitu. Alhamdulillah gitu. Saya juga seneng lah gitu. Udah ini gitu, udah kenal dengan beliau gitu. Silaturahmi sampai sekarang gitu. Beruntung sih buat teman-teman barudak desa yang dari desa Iya. terus berangkat ke kota dan punya kesadaran Iya. gue berani Iya. dan gue gak gengsi, Iya. bisa berbaur dan bisa tetap eksis dimanapun. Iya. Soalnya jarang-jarang ya, apalagi ketemu sama sosok yang emang bener, oh ini orang hebat. Iya. Terus kita dari desa, anjing, biasanya gitu, kebanyakan orang mentalnya tuh ngedrop duluan gitu. Tapi kalau ini tuh bagus banget. Ngomongin kaleng-kaleng yang tadi. Ya, By the kalian. way, ini ada minuman. Oh ya, Boleh minuman. diminum dong. boleh. Mau yang mana nih? Mau Oh, yang mana? yang ini aja deh. Ini tuh. Gue kayaknya yang ini. Coba ya. Kayaknya ini harus ditutup dulu nih. 20. 20. Ini 20 produk UMKM anak Jampang, anak desa nih, produk desa yang rasanya kayak kelasan nasional. Wih deh, keren. Kelasan Thailand. Iya. Ya kan internasional mungkin ya gue ngomong. Internasional. Cobain. Dicobain dulu ya, Bobanya enak. Ini enak. Nah, ini tuh adanya tuh di desa. Di desa ya. Di desa. Nah, Jadi kelasnya tuh walaupun di desa tapi kelasnya udah bisa bersaing lah ya, udah bisa bersaing. udah gak ada lagi batas geografis. Iya, kan? gak ada. Dan gue senang sih karena ada anak desa yang berani Yang buat berani. UMKM gini dengan kelas yang ikutin
nyalinya gede banget. Iya. Kawasan internasional ini kan food truck kan. Iya. Dan ini tuh pioner, Iya. baru pertama kali ada di desa kita. Iya. Dan mungkin di seluruh desa juga mungkin baru pertama kali ada bisnis food truck ya. Iya. Keren banget, dia suka nangkringnya di depan Alfamart Jampang. Alfamart Jampang. Jampang. Oke, yuk lanjut Ya, dulu nih. boleh. Kan Teteh lihat ya, Ya. dari profilnya Rio Ya. di Instagram banyak banget postingan-postingan tentang editor, Ya. terus perfilm, short movie. Ya. Dan jadi pengen nanya nih, Ya. Rio tuh tertarikkah sama dunia industri kreatif, khususnya perfilman Ya. gitu. Sampai tadi pun dari mulai SMK dan Ya. kuliah ngambilnya. Jurusan yang ya. Seberapa tertarik sih dengan industri perfilman, dan menurut Rio sendiri pandangan tentang industri perfilman tuh gimana? Ya. Khususnya ya perfilman. Gitu. Perfilman, ya. Menurut pengalaman Rio aja gitu. Ya. Kalau dibilangin tertarik atau enggak, mungkin bisa dikatakan tertarik ya. Oke. Teh. Karena jujur cita-cita saya itu menurut saya belum kecapai. Belum tercapai. Ya cita-cita saya justru pengen jadi sutradara filmnya teh. Oh. Cita-cita kan cita-cita kan harus boleh kita ya tinggi dulu kan. Gue kalau di perfilman pengennya jadi sutradara. Nah, Enggak sutradara. jadi skenario. Ya gitu. Cita-cita saya itu sebetulnya pengen jadi sutradara film sama direktor filmnya langsung gitu. Di MUPI ya gitu. Ya. Ya, mungkin step by step ya teh. Ya. Saya juga kan mungkin dari berapa tahun ya, mungkin saya udah di dunia media ini video ini udah hampir 8 tahun ya. Ya. 8 tahun banyak juga kan ceritanya gitu, saya ngalamin di wedding juga kan. Di wedding, di produk atau di dokumenter atau di apa gitu. Semuanya ngalamin. Cobain berarti Iya. ya? Bahkan dulu tuh kalau wedding, saya ingat tahun 2018 pertama wedding tuh bukan di luar teh, di sini dulu. Bersama teman-teman saya, Mang Abi yang di sinilah, Mamet. Bahkan waktu itu tuh ceritanya ini ya. Karena dulu itu di wedding kita itu di sini di Jampang itu kan belum seramai sekarang ya, video sinematik wedding itu. Saya tuh pengen kayak apa ya? Gimana nih caranya biar mindset orang-orang atau klien-klien di sini tuh video sinematik itu bisa dilihat gitu. Gitu. Maka bentuk penghargaannya sendiri. Nah gitu, makanya saya waktu itu ke Amamet kalau nggak salah, nggak apa-apa lah saya ikut gitu. Saya pengen bikin portofolio. Ngikut aja dulu gitu. Saya nggak apa ya, nggak mikirin duitnya gitu. Tapi saya ingin ngembangin dulu gitu. Minimal ya mengenalkan dulu ke masyarakat di sini gitu, ke klien-klien di sini. Bahwa di wedding juga sinematik juga bisa diperhitungkan lah gitu. Ya, bisa berjalan. Bisa berjalan. Bisa berdiri industrinya. Iya. Karena kan kalau di wedding juga kan wedding film. Itu tuh sebetulnya gimana cara kita ngemasnya gitu. Kalau kita ngemasnya walaupun weddingnya di Jampang dengan kultur Jampang, kalau kita mengemasnya dengan baik, itu bakalan baik juga gitu. Gitu. Yang penting istilahnya apapun yang kita lakuin, yang pertama niat, yang kedua ikhlas, itu doang sih teh. Bener. Karena gini, kalau kita ngelakuin apapun, misalnya kita berkarya, kita cuma niat tapi kita gak ikhlas, rungsing. Bener rungsing. Nantinya ada ngeluhnya ya. Iya, nantinya ada ngeluhnya gitu. Jadi kita kalau untuk memulai jangan dulu berharap apa dulu ada aja lah gitu. Yang penting yang penting kita fokus satu plan kita aja dulu. Dan lakukan yang terbaik. Iya, gitu teh. Terus gini sih, gue suka pengen ngomong gitu ya, khususnya buat anak muda. Diminum lagi ya kalau ya. Lagi kan ini enak bikin lagi. Iya benar. Khususnya buat anak muda gitu. Kalau misalkan usia kita memang masih muda, Yeah. buat ngelakuin sesuatu dan mencoba hal, kenapa sih mesti ribet mikirin ngedahuluin dulu uangnya gitu?
kalau misalkan dihitung-hitung nih ya, Ya. misalkan kita usia muda nih 21, 22 udah melek banget sama ngapain-ngapain harus pakai Cuan. bayar uang dulu gitu. Ya. Yang mungkin 100.000 udah ngerasa cukup. Ya. Dia nggak mikirin skill, nggak mikirin apa gitu. Ya. Yang akhirnya peningkatan income-nya nggak naik-naik ternyata Ya. karena nggak mentingin skill. Ya. Terbalik justru orang yang mengembangkan skillnya dulu Ya. gitu, ngegali dulu gue sebenarnya di mana. Nanti ketika dia jadi benihnya gitu, Ya. jadi bunganya itu bakalan ngelewatin orang-orang yang dari awalnya udah melek uang. Ya. Yang nggak Setuju. seberapa itu sebenarnya. Ya. Hah, Setuju. gitu. suka greget sih soalnya, ya ampun masih muda ngapain sih lo gitu. Ya orang yang profesional aja kelasnya tuh mereka gak Yeah. mikirin dulu uang, tapi mikirin dulu gimana caranya kita tuh punya skill gitu. Yeah. Karena Mengembangkan skill tuh dirinya ya. skill itu lebih mahal nantinya Yeah. gitu ketimbang kerja karena uang. Yeah. Jadinya kan gitu kan. Nah, Kalau menurut aku sih masalah yang barusan kita bahas itu justru tergantung sama orang-orang tersebut gitu ya. Iya. iya. Kayak sama orang-orang tersebut mindsetnya mau kayak gimana dia, Bener. bener gak? Karena menurut saya pribadi jatuhnya kayak gini, kita mau dibayar mahal, lihat dulu apa yang kita mau jual, Nah, bener ya gak teh? gitu. Kita mau jual kayak gini, ini minuman, ini minuman enak misalnya, Ya. Enak kok. enak emang enak, Iya. emang enak ini minuman enak, masa kita jual murah, Iya. bener tidak? Orang pasti mau bayar berapa? Nah berapapun juga, termasuk juga itu teh, Betul. menurut saya. Jadi lebih kayak Katanya udah kebangun. kita personal branding kita dulu aja Iya, betul. yang harus kita ini. Jadi Kualitas yang ditingkatin gitu. nah gitu. Jadi balance lah ya. Mungkin kita materi juga butuh, Iya, betul. tapi harus seimbang dengan apa yang kita apa. Ada yang lebih penting. Nah daripada materi itu ada yang lebih penting gitu. Nah, itu justru poinnya yang pengen bisa kebangun mindset Nah, yang tadi loh. iya. Gimana caranya mulai kebangun dari generasi kita Iya. sampai ke bawah gitu. Ya, Kalau misalkan kita ngerasa kayaknya generasi kita yang sebelumnya terlalu gitu ya, gitu, Iya. mindsetnya, minimal ya generasi kita ke bawah tuh beda gitu. Iya. Indonesia maju. Bisa raya. ya, Ya, balik lagi nih ngomongin perfilman tadi kan. ya, Ini lihat tadi Teteh ngutipnya, Teteh nyinggungnya, nge-mentionnya ke perfilman, Iya. tapi yang justru jawaban real malah sutradara gitu. ya, Jadi kayak langsung balik lagi nih nanya. Iya. Emang harus kenapa bisa ada mulainya dari film dulu tapi gregetnya di sutradara gitu. Kirain pengen bener jadi kayak editor siapa sih sekelas Chandra Leo kan. Ya, segala Chandra macam Leo. gitu. Kirain Ya. mau jadi gitu. Sebetulnya karena emang dari dulu tuh saya sering lihat-lihat film-film ya. Yang pertama itu ngeliat-ngeliat film, terus saya beberapa juga mengikuti kayak apa sih sutradara-sutradara yang udah besar gitu ya teh, kayak Hanung Bramantyo, kayak gitulah, Ya. dan sebagainya banyak yang saya follow gitu. Dan mungkin apa ya, awalnya tuh emang hobi dulu sih, hobi, karena dari dulu sampai sekarang alhamdulillah saya tuh melakukan apa yang ingin saya bikin tuh gak apa ya, gak memikirkan apapun dulu gitu. Yang penting apa yang saya pengen buat saya lakuin gitu, Ya. itu yang penting teh. Tapi Apa yang gue pengen sejauh ini kan tadi bilang cita-cita sebagai sutradara Ya. belum tercapai ini. Belum tercapai. Walaupun It- dari segi prestasi sudah ada nih kemarin kan sempat garapan. Oh, film, kamu juara kan? Oh iya, masuk Nah, ya, nah. sebel besar ya. Itu yang menyutradai. Saya sendiri. Iya. Kamu lah. Juga Iya. mau nyangkut ke sana. Makanya ya, film dari editan hasil karya serial Iya, iya. itu beda banget yang ngejualnya konsep. Ya, konsep. Gue lihat yang ngejualnya tuh konsep bukan Iya. alat-alat banget. Iya. Jadi konsep kan berangkatnya dari idenya si Iya. sutradara sebenarnya, bagaimana cara menjelaskannya segala macem. Iya. Jadi yang dimaksud belum kecapainya tuh apa nih? Apa? Profesinya kayaknya, tapi kalau profesionalnya mungkin. Nah. Kayak itu mungkin. Mungkin tapi kalau dari aktivitasnya kayaknya udah mulai ya. aktivitasnya berjalan ya teh. Iya. Step by step gitu. Mungkin yang bisa belum bisa dikatakan belum tercapai itu
karena saya itu belum ngerasa puas dengan pencapaian sekarang gitu. Oh. Wah, kemarin sudah juara nih. Ya, kayak gini. Ini tuh kita udah masuk 10 besar gitu kan dari 340 berapa lah gitu ya se-Indonesia. Kayak masih greget gitu. Gregetnya ini kita tuh ada evaluasi nih. Oh. Terus evaluasi gitu. Kita tuh harus bikin apa. Jadi setiap kita ngebuat apapun itu selalu dipikirin gitu. Dipikirin gimana nih? Oh, yang ini ada yang kurangnya di sini nih, kita perbaikin. Oh, ini ada yang misalnya plusnya nih, pertahanin atau bisa dikembangin gitu. Kayak gitu. Kalau cita-cita mah ya tetap aja gitu. Cita-cita mah gitu. Ya, karena kan apa sih? Mungkin harus rezekinya kayak gini dulu kan teh. Gak menutup kemungkinan kan saya juga sekarang bahkan sekarang pun saya in-house di brand wedding kan, maksudnya tidak menutup kemungkinan kan. Saya in-house sebagai editor sama konten sosial media di brand Penema Picture. Penema Picture. Brand yang udah gede banget. Di Instagramnya dilihat aja gitu. Itu base-nya di Bali sama Jakarta. Iya. Kan sekarang nih ya, kalau ngelihat dari orang-orang di Indonesia nih, khususnya media kreatif, sekarang tuh lagi naik-naiknya justru prestasi-prestasi anak bangsa di bidang itu. Mulai dari kayak apa kemarin film horor KKN. Itu film horor terlaris sepanjang masa. Sutradaranya dipuji-puji, aktornya dipuji-puji. Lagi booming lah ya. Iya, lagi booming. Terus Alpi Rap juga. Iya, Alpi Rap. Chandra Leo juga. Skinny 25 juga. Kan? Jadi kayak anak-anak Indonesia tuh udah kayak mulai kreatif. Nah, ngomongin anak Indonesia kan kita bagiannya di selatan tuh bagiannya. Bagiannya. Dan kita juga alasannya berada di industri media kreatif ini karena ngerasa kayaknya kita tuh orangnya kreatif gitu. Enggak gitu. Leluhur kita tuh kreatif. Ya kita kan termasuk gennya. Gennya kita kan bahasanya leluhur ya di selatan. Leluhur kita kreatif gitu. Menurut dia gimana? Tentang setujunya gimana nih ngerespon tentang bahwa kita tuh sebenarnya emang kayaknya bidangnya di industri media kreatif. Ternyata ya dengan apa? Kayak pembuktian yang tadi. Ternyata di kita tuh ini banget gitu. Kalau menurut aku sih apa ya? Ngomongin di daerah kita dulu ya. Justru di kita tuh di daerah kita di selatan Jampang ya. Keren. Menurut saya tuh keren banget. Kita tuh punya SDM yang potensialnya itu luar biasa sebetulnya. Sebetulnya banyak banget. Mungkin apa ya? Kalau dikumpulin itu bisa lah gitu. Kita tuh bisa bersaing sama yang anak-anak luar gitu. Dimanapun juga kita bisa lah bersaing gitu. Untuk apa ya, mungkin ada beberapa hal juga sih faktornya, keresahan sih sebetulnya. Keresahannya ya, ini bukan apa-apa ya, cuman yang dirasain aja gitu. Kayak contoh kemarin saya ikutan festival film nasional, terus ketika saya mengajak orang-orang daerah saya sendiri, not respond. Wah, sedih, sebetulnya sedih gitu. Not respond itu bukan berarti gimana ya, kayak hayu atuh orang bikin karya gitu, kita ikutan lomba gitu, yang respon beberapa orang saja gitu kan. Makanya ya udahlah, kemarin itu saya ya yang ngerangkulnya anak-anak yang ada di Sukabumi gitu, kota Sukabumi. Dan pada akhirnya ketika menang pun nama saya itu Bagus Satrio asal kota Sukabumi. Itu yang bikin Kabupaten Sukabumi, Pangkulan. Bukan, itu yang bikin sedih sih. Sedihnya itu kayak padahal saya teh asli sini gitu. Tapi
kenapa sih yang dibawanya kota Sukabumi gitu kan? Padahal orang kota Sukabuminya aja gak ikutan gitu. Itu sih. Nah nih yo ya, maksudnya jangan sampai ada Rio berikutnya Nah, yang ngerasain jangan sampai, gitu. jangan sampai. Karena gimana rasanya? Sedih, ya? sedih, Sedih sedih banget, Rasanya sedih, kan? sedih banget. Itu sih makanya kita tuh berjuangnya nih ya sebagai anak muda berusaha buat ngebangun mental-mental Nah, yang mental. kayak gitu. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan generasi yang udah lampau susah, yang Iya. minimal dari generasi kita ke bawah aja Iya. bisa mulai kebentuk ya Iya. mindset-mindsetnya. Berarti emang kita tuh sebenarnya pada kreatif ya. Pada kreatif banget, keren-keren. Bahkan bukan cuma dari bidang ini aja gitu. Iya, banyak. Bidang lain pun. Musik di kita tuh ada Iya, asli dari kita, dari Jampang itu ada yang apa sih instrumen pembuat musik yang keren-keren, banyak jangan disebutin lah, ada gitu, banyak bahkan gitu kan, bahkan fotografernya ada. Benar gak? Banyak banget, keren-keren, videografer banyak sebetulnya. Videografer di Jampang itu banyak yang keren-keren menurut saya. Cuman ini apa ya, saya kayak bukan keresahan lagi ya, cuman mungkin mereka tuh belum berani memunculkan dirinya ke publish gitu. Itu nggak tahu karena mungkin dia tuh belum pede. Atau wadahnya belum. Wadahnya belum ada gitu, atau lingkungan juga bisa gitu kan. Tapi kalau menurut saya masih justru gini ya. Yang pertama mental sih. Mental. Karena bagaimanapun juga kalau kita mental kita awalnya kita udah down. Gimana cara orang lain bisa ngelihat kita gitu. Terus kalau yang saya lihat beberapa videografer yang di sini, mereka tuh udah pada keren-keren, udah bagus-bagus videonya. Cuman ada beberapa hal yang bikin mereka tuh nggak pede gitu. Bahkan saya pernah ngomong dengan salah satu seorang videografer, nggak disebutin namanya ya. Saya sharing lah gitu ya, sharing ngobrol. Saya bilang, gimana kamu mau dihargain karya kamu oleh orang lain kalau diri kamu sendiri gak bisa hargain karya kamu sendiri, gitu sih. Yang pede sama karya sendiri. Nah, jangan seperti itu gitu. Karena yang penting kita pede dulu. Banyak ya yang kayak gitu di kita. Banyak. Saya justru yang menyayangkannya itu justru mereka tuh udah keren, udah bagus, harusnya mereka lebih berani gitu, lebih berani. Jadi sistemnya gini lah, jangan sampai kita tuh ngebuat sesuatu itu hanya karena kerjaan doang gitu, gitu teh. Cobalah kita bikin karya di luar pekerjaan kita gitu. Jangan sampai kita tuh ngebikin karya atau video itu pas ketika ada job doang gitu. Jangan sampai seperti itu. Mindset kita. Kita mau bikin video apa, mau kita bikin konten apa, itu terserah. Yang penting kita tuh melatih mental kita gitu. Itu sih yang pertama. Tapi itu bisa kita ubah atau misalnya kita akalin dengan lingkungan. Ya Kita betul. ciptakan lingkungannya gitu. Bisa. Kita siasati dengan itu kan, Bisa. agar lebih ke orang-orang tuh, wah ada lingkungan kita kayak gini, Ya. ikutan. Ya. Kebangun. Iya. Kayaknya mungkin karena masih jarang yang berpikir kayak Rio gitu kan. Yeah. Karena yang mungkin udah tercipta mentalnya tuh baru Rio mungkin ya. Nah, sedangkan yang lain kayak lingkungannya masih nyatu sama yang nggak pede semua. Nah. Jadi akhirnya kayak gitu semua. gitu. Ya. Jadi kayaknya Rio harus menciptakan Rio berikutnya. Ya. Semoga yang muda-muda sekarang mah lebih keren lah gitu. Lebih keren tuh lebih kayak garapannya udah lebih dari Kayaknya sih, lihat dong anak bocah sekarang TikToknya. Kok jadi TikTok? Kan bisa jadi dari sana. Awal. Iya, awal mulai ya. Dari sana. Memunculkan percaya diri dulu ya. Gitu. Mau berusaha tanpa memikirkan uang. Gitu. Iya. Kan
Ya kan tadi ngomongin tadi kan katanya kerja kan. Ya kerja. Kerja. Ya. Kerja di mana tadi? Untuk sekarang saya tuh baru masuk di brand wedding sama. Wedding di Penema Pixter. Penema Pixar. Nah, kemarin tuh salah satu videografer yang cukup hype juga di sini di Jampang. Iya. Ngasih tahu juga ngobrolin Rio sebenarnya. Iya. Rio sekarang kerjanya udah di rekrut sama Inuma gitu. Iya. Gede, Alhamdulillah. serius nah. Iya, Jadi alhamdulillah. kayak beliau tuh kayak bangga loh. Ternyata di Jampang ada yang udah kayak gitu. Sampai dia pun udah kayak kepikiran orang kudu gitu aja gitu. Gak disebutin orangnya, tapi Iya. kalau denger kayaknya aing eta banget. Kayak gitu. Harus bisa lah. Masa ibaratnya gini. Jangan sampai saya mah gak mau gitu ya. Maksudnya tuh kayak saya doang yang maju gitu. Nah, Teman-teman yang lain harus maju juga gitu. ya. Makanya kenapa saya kayak bukan di wedding aja gitu. Kayak ada anak musik saya deketin, anak sanggar tari saya deketin. Dan alhamdulillah sekarang bisa berkumpul sama anak-anak anak desa kan. Maksudnya ya kita tuh ayolah gitu, bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Karena menurut aku nggak ada yang mustahil sih, nggak ada yang mustahil. Selagi kita yakin sama diri kita, sama kemampuan kita pasti bisa gitu. Justru yang saya harapkan itu dengan potensi yang ada di kita itu, dengan SDM yang pada keren, kreatif, dengan kultur kita yang masih bagus, pariwisata kita masih keren, jangan sampailah kita didahulin dulu sama anak luar gitu, bikin sesuatu di sini. Gitu. Yang sebenarnya kita pun berpotensi. Nah, jadi gitu. ujung-ujungnya nanti tuh kayak asing di tanah sendiri. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Bahaya. Harapannya sih. Tapi Rio beneran loh orangnya ramah. Terus kalau kata dia tadi saya tuh suka ngajak gitu. Ya. Itu dari awal ngechat dia tuh udah kayak ngehayuin duluan gitu. Antusiasnya tinggi. Welcome gitu. Walaupun udah ngibarin bendera di brand terkenal, brand yang udah besar di kota sana gitu. Tapi nggak melupakan bahwa saya tuh ada rekan-rekan di desa yang harus diajak juga dan harus dibantu. Kayak gak lupa gitu. Dan itu tuh kelihatan dari Rio ngomong, dari cara nulis ngetiknya tuh kayak si Rio kok kayak ini orang ramah banget. Siapa nih mau? Bukannya kita yang harus harusnya kita yang minta, yuk mau nggak? Ini malah dia yang minta, yuk diajak gak? Bukan gitu pertanyaannya kita mau dia mau ya, jadi saking ramahnya gitu kan biasanya teman ada lah gitu orang-orang kan kalau misalkan Jaim. di kota ya udah gitu kayak senang sendiri gitu, tapi Rio lain gitu daripada yang lain Karena kalau saya pribadi sih gini ya, prinsipnya ya teh ya, prinsipnya gini, mau sejauh apapun saya berkarir, tetap aja tanah kelahiran saya mah di sini gitu, di Jampang gitu teh. Dan kayak gini lah, kalau kata orang tua dulu, jangan tompo karena purwadaksi lah gitu. Itu yang saya tanamkan di prinsip saya gitu. Makanya alhamdulillah gitu, justru saya seneng gitu teh, kayak ada teman-teman baru yang baru memulai videografi misalnya, dia DM ke saya, halo A, saya bales, terus minta WhatsAppan, sharing gitu kan, saya seneng justru karena apa ya, mungkin saya tuh bisa men-share apa yang udah saya alamin gitu. Karena apa ya? Karena saya juga ingin gitu potensi-potensi yang ada di sini tuh lebih keren daripada saya gitu. Itu yang penting. Makanya kenapa saya cita-cita saya gini ya teh. Sebetulnya saya tuh lebih basic saya, sinematografi saya tuh basicnya tuh lebih ke dokumenter tradisional. Kenapa saya
dekat dengan kayak anak-anak musik, anak-anak sanggar tari, dengan ruang anak desa. Karena saya ingin kita tuh bikin di tempat kita, di tanah kelahiran kita bareng-bareng gitu. Kita garap karya lokal, anak-anak lokal semua gitu. Gitu. Karena saya bukan kepedean ya, karena saya yakin kalau kita bareng-bareng kita bisa lebih dari anak-anak kota. Itu prinsip saya mah. Gitu teh. Dan ucapan dia tuh menggambarkan kayak seorang sutradara yang emang yang lebih penting itu perannya bagus gitu. Nah. Gue mah yang kayak di belakang aja gitu. Yeah. Nah gitu kayak menciptakan. Yeah. Tadi kan arahnya ke sana gitu. Dan ya teteh berharap Rio bisa mencapai ke titik yang itu. Amin. Karena Amin ya kalau rabbal misalkan alamin. posisi yang perannya penting gitu diisi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh gitu. Yeah. Itu nanti hasilnya bakalan beda dan dampaknya juga luar biasa. Iya. Yeah. Dan kebetulan Rio ada di Jampang, dampaknya juga buat Jampang juga. Iya. Nah, itu bener teh. Gitu. Harapannya sih itu. Sama orang Iya. anak desa pun pengennya begitu. Iya. Yo, itu gimana sih caranya Rio bisa bekerja di kota? Ya. Artinya kan artinya mempertahankan dan memperjuangkan juga eksistensi, Ya. bersaing dengan skill, Iya. bersaing dengan orang-orang yang mungkin lebih hebat, Iya. atau mungkin lingkungannya yang tadi disupport. Iya. Sedangkan kan Rio dari Dari desa, ya. dari desa gitu. Gimana cara ngembangin cara bisa bersaingnya supaya yang lingkungan yang tadi kita resahin, Ya. lama kelamaan mulai kayak ngelihat tuh Ya. sosok Rio sebagai contoh panutan gitu kan. Ya. Mungkin gini ya. Kalau untuk mengembangkan eksistensi kita di luar, itu balik lagi ke cara kita, langkah kita dari mana dulu nih. Yang pertama itu teh. Mungkin orang-orang terdekat saya yang gak usah disebutin ya. Orang-orang terdekat saya, fotografer, tahu perjalanan saya gimana gitu. Jadi orang itu jangan ngelihat saya yang sekarang gitu. Sama saya juga dulu gimana gitu kan. Nyampe saya kan dulu di wedding wedding di sini di Jampang, gimana nih pengen caranya punya klien gitu kan. Nyampe gimana dulu lah prosesnya gitu kan. Ingin mengibarkan bahwa cinematic wedding di Jampang tuh biar berkembang gitu kan. Terus mungkin pikiran saya waktu itu gimana caranya saya eksistensi keluar. Yang pertama, kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita capai hari ini. Itu prinsip Rio itu teh. Karena kalau Rio udah misalnya nih ngerasa cukup nih di Jampang, kita nggak akan berkembang lagi gitu. Jadi ini udah cukup di Jampang. Kita harus gimana lagi nih, cobain tantangan lagi gitu. Karena jangan sampailah kita tuh terlena sama pujian gitu. Bener gak? Bener. Rio mendingan besar karena cacian sih. Iya. Pujian meracun gitu teh. Iya, betul. Yang pertama itu jangan sampai kita merasa puas diri lah. Orang itu aja. Kalian dipuji nantinya sombong. Nah, itu. Nanti kejengkir juga. Nah. Kalian kalau mau ngerokok rokok aja. Ya, ngerokok gak apa-apa ya. Sebat dulu. Soalnya Oh, itu. laki-laki kalau ngobrol biasanya kita rokok. Iya. Ini ada rokok. Ini rokok. Rokoknya ya. Tapi ya, Siap. biar lebih Nah, gitu, enjoy. teh. Ya lebih enjoy ngobrolnya ya. Tapi kalau dari pandangan gue pribadi mah, kenapa dia bisa eksis gitu, bersaing sama orang kota? Satu, attitude. Iya. Iya. Lu sadar kan? Iya. Dia itu tuh, aduh, Ramah banget ramah. tadi gue Iya. bilang ramah banget. Lu gak lihat ya chatnya gimana? Ramah banget. Ah. Wow. Belum kena mungkin. Sama kalau udah kena mah. Yang orang ramah kalau Iya. ngomongnya udah cablak, kalau dia ramah tetap ramah gitu. Bisa menempatkan gitu. Terus sama itu kan visi misi hidupnya. Ya, gitu. Dia punya prinsip. Nah, punya Ya. prinsip itu. Mungkin beberapa hal yang bisa bersaing sama orang-orang kota tuh gitu. Iya.
Karena attitude tuh ini banget. Kepake banget. Sebenarnya itu sih penjaga dari semua skill kita tuh, attitude. Iya. Ya kalau misalkan skill sebagus apapun, kalau attitude-nya buruk, Iya. jangan berharap orang-orang di sekelilingmu bakalan senang menerima. Iya. Karena ya yang gitu mudah tergantikan, Iya. skill mudah tergantikan kan. Tapi Iya. kalau attitude, wah mahal, Iya. gak bisa digantikan. Iya. Susah soalnya orang. Belajarnya tuh setiap hari. Benar. Bahkan saya Itu evaluasi yang tidak Iya. bisa berhenti. bahkan saya sendiri pun juga untuk masalah attitude sampai sekarang masih belajar gitu sebetulnya. Ya, jadi kalau ngomongin masalah attitude, saya pribadi juga masih belajar tuh ya. Masih belajar terus memperbaiki attitude karena jujur ya, untuk seorang director video atau film, attitude nomor 1. Yang pertama itu. Attitude nomor 1 tuh gini. Cara gimana sih kita itu berkomunikasi dengan baik sama klien kita. Cara kita menyampaikan apa yang kita pengen ke klien kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai attitude kita itu, komunikasi kita jelek dengan klien kita ketika kita ngedirect talent atau klien kita, komunikasi kita jelek, udah. Sebagus apapun konsep kita gitu. Iya. Kalau Iya. directnya kurang. Karena kalau video kan bahasanya emosi teh. Iya. Video itu emosi. Jadi menurut aku kayak kalau komunikasi kita sama talent kita jelek, kita ngedirect, moodnya tuh gak bakalan keluar. Jadi itu PR-nya gimana sih kita memperbaiki hari ke hari, kita ngedirect klien kita, talent kita tuh secara baik gitu. Bahkan waktu di brand sekarang saya ngalamin gitu, kayak kita ketemu sama orang bule kan, ngedirect bule, kita kan kayak aduh anjir kaduhung baheula teu bahasa Inggris gitu kan. Zaman sekolah ayeuna kan gini nose to nose gitu, nose to nose up gitu kan. Jadi gitu kan. Itu kayak Tapi gak maksimal. nah gitu. komunikasinya. Makanya itu sih nomor penting, komunikasi teh. Iya. Yang paling penting komunikasi. Soalnya ya gini ya, kalau misalkan kayak visual tuh lebih pentingnya banyak banget yang awalnya lebih bagus daripada membaca aja. Ya. Kalau misalkan gagal di visualnya gitu. Iya. Banyak soalnya film yang emang lebih bagus bukunya, lebih bagus banyak baca bukunya daripada filmnya gitu. Ya mungkin itu karena kesalahan dalam ngedirect. Nah, bisa jadi. Ya. Gitu. Kadang pernah gini ya. Novelnya biasa aja. Ya, nah. Terus ketika dikemas oleh sutradara yang bagus dan dibikin film, itu jadi bagus. Iya. Contohnya Katanya kayak lebih gitu. seru filmnya. Nah, gitu. Kayak kan pandangan kita tuh, nah si novelnya biasa wae baca nanti gitu kan. Ketika difilmkeun gitu kan, oh jadi kieu seru gitu kan. Kayak gitu teh. Jadi bahasa penyampaiannya sih kayak gitu. Kalau pandangan Rio ya, menurut industri film gitu. Yo, kan sekarang kerja di industri wedding ya, Wedding, masih di wedding. wedding gitu. Iya. Ada gak keinginan lari ke industri perfilman? Ada banget. Ada banget. Bahkan Lagi ngincer gak? ini terbuka aja ya. Terbuka aja. Terbuka aja. Jadi kebetulan Yo di brand sekarang Penema itu dikontrak 1,5 tahun. 1,5 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak. Dengan opsi perpanjangan kontrak. Dan Rio tuh belum memikirkan opsi perpanjangan kontrak. Karena ada beberapa tawaran brand yang masuk ke Rio. Dua brand. Kamu udah dilamar sama brand? Iya, udah ada menawarkan beberapa gitu. Dari Jakarta sama di Surabaya. Yang dua-duanya tuh PH sama production house gitu. Jadi itu garapannya kayak Surabaya. Kota itu. Gede banget Iya. tuh, metropolitan. Adalah gak disebutinnya brandnya. Cuman udah ada dia tuh kayak penawaran dan dia juga udah ngomong Mas, saya masih ada kontrak nih. Gini. Attitude lah gitu kan. Gak enak kalau gini. Ya udah kamu kirimin CV-nya dulu aja. Jadi nanti pas bulan kamu habis kontrak kamu bisa ini gitu lah. Ada gitu. Dan itu tuh yang sekarang kesempatan
brand itu tuh kayak lebih fokus ke produk, TPC sama fashion yang digarapnya. Adalah gitu beberapa. Mungkin kayak apa ya, kayak kumpulan PH gitu. Jadi di dalamnya tuh ada artis-artis gitu. Kayak misalnya fashion, ya gitu. kayak kalau contoh kalau di ini Lulu Lutfi Lalibi kayak gitu kan. Terus kayak siapa lagi ya lupa. Pito Adijaya banyak lah gitu. Lebih ke situ teh. Cuman gak disebutin brandnya. Ya. Tapi berarti kalau perfilman belum ya? Perfilman masih teh, cuman rezekinya yang nyamperinnya itu gitu. Iya. Makanya kenapa Rio gini ya? Rio tuh jurusannya itu ingin ke perfilman sebetulnya ya. Perfilman yang mana yang dipengen? Perfilman yang tadi basic Rio yang ceritain yang pertama. Yang di awal tadi. Yang tadi Rio tuh kan basic ingin membuat kayak film-film dokumenter tradisional. Basic Rio gitu kan. Kayak yang Indung Berang, yang TPC, yang banyak lah yang gitu. Ya, itu basic ininya mah. Mungkin belum rezekinya dari Allah mungkin ya. Nah, harusnya cek Allah teh meureun. Nah, ieu tah rezekina ti produk lah atau fashion lah. Ya, enggak apa-apa lah. Itu mikir kayak gitu. Harus melulu. Iya. Tapi kadang suka dapat jawaban kayak gini. Ketika misalkan kita pengen banget nih Iya. di bidang yang itu gitu, tapi gak dikasih, mungkin kita yang harus ciptain. Sama teh. Saya sering kayak gitu. Iya. Jadi kayak ini gue ngelamar ke sana kemari gitu. Tapi kok ditolak gitu. Iya. Tapi kita tetap greget pengen. Langsung ada jawaban berikutnya, panggilan berikutnya kayaknya gue harus bikin gitu. Dan salah satunya si Ruang Anak Desa tuh kayak alasan ya udah buat aja kalau misalkan nggak bisa. Iya. Nggak bisa cari pengalaman di luar gitu. Ya udah buat aja gitu. Nah, gitu. Setuju sih teh. Mungkin bisa jadi Rio pun untuk garapan filmnya itu. Bisa. Nah, mungkin dia yang Diciptain. harus Iya. nyiptain sendiri. Karena kayak gini contohnya, daripada kita gini ya, kita ikhtiar berdoa harus ya. Iya. Tapi dalam artian kita ikhtiar berdoa itu jangan kita menunggu, Iya. tetap aja harus dijemput ya. Iya. Dalam artian jangan sampai kita tuh menunggu ikhtiar tapi gak dijemput-jemput nih. Iya. Ya udah, opsinya apa, ciptain aja kita sama sendiri gitu. Contohnya kan kayak kemarin Rio bikin yang apa Indung Berang. Iya. Itu kan kayak apa ya, inisiatif dari sendiri gitu kan. Kayak oh kita tuh bikin karya nih tapi di luar wedding nih gitu. Kayak otak kita tuh dituangin di situ gitu teh. Dituangin di situ gitu. Makanya ini kepengen Rio gitu ke depannya. Rio tuh pengen kayak di daerah kita tuh bareng-bareng gitu. Main bareng Bareng-bareng. buat garapan film. Garapan film. Insya Allah bisa gitu. Amin, bisa. Bisa. Gaskan. karena apa ya? Jujur teh. Kayak balik lagi yang ke tadi ya. Kita tuh punya SDM potensial yang bagus-bagus. Talent pun ada. Talent bagus-bagus. Videografer udah banyak bermunculan yang bagus-bagus. Makanya sayang banget lah gitu. Berarti nanti kita bisa dong ya bersatu buat nyobain buat garapan. Iya, betul. Bikin garapan lah ya. Garapan Karya film. lokal yang tadi Bisa, ya, Rio. bisa. Karena Bisa kita banget. tuh punya arah ke sana Ya. gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ya pokoknya buat hal yang apa ya, kayak kelasnya Alfirev gitu kan. Bisa, insya Allah bisa. Dan itu dari kita, dari desa. Ya. Kita buktikan nggak ada lagi keterbatasan geografis. Ya, nggak ada. Bisa lintas wilayah, lintas negara. Bisa, ini kan YouTube, lebih dari TV. Ya. Aduh. Benar. Bener kan? Benar. YouTube lebih dari TV. Grab. Yo. Thank you banget nih udah Ya. bisa ngobrol-ngobrol di Ruang Anak Desa. Iya, makasih. Sama-sama. Justru Rio yang bilang makasih banget sama Teteh sama udah Desa udah kebantu banget sama Sumpah. udah ngundang ke sini silaturahmi ke sini kan, sharing-sharing kita ke sini. Makasih banyak gitu. Attitude mode. Attitude mode. Enggak ini benar enggak. Gak apa-apa ya, tapi emang begini aslinya kok gitu. Iya. Ya pokoknya nanti ada beberapa part Ya. yang pasti kita tuh bakalan jadi sering ketemu. Ya. Nantinya.
Dan anak-anak di ruang anak desa juga nantinya pasti butuh Rio terus nih Ya. gitu. Kita pengen ngebuktiin gimana caranya lebih hidup di industri media kreatif. Iya. Bener nggak gitu? Dengan orang-orang yang emang arahnya ke sana, kan tadi kata Rio kita tuh di Jampang bagus-bagus, Ya, gitu. Potensial Banyak gitu. potensi. Iya. Tapi sebenarnya gue baru menyadarinya kita berpotensi, tapi kalau bagus belum. Nggak. Kenapa? Karena butuh Tuh bagus. skill. Enggak lah, enggak. Kirain Tuh ke bagus situ. Trio. Iya Enggak. bisa juga karena butuh tuh bagus Trio buat bisa Bagus. ada skillnya buat bisa bagus nanti gitu. Tapi kalau saya sendiri juga nggak akan bisa maksimal, tetap aja. Maksudnya teh kayak gini teh. Kita tuh saya pribadi ngelakuin apapun itu yang saya lakuin kalau sendiri sama aja nol gitu. Betul. Kayak apa ya? Tetap aja saya juga butuh bantuan dari ya gitu. Kita itu emang harus bisa jadi sesuatu itu karena saling melengkapi. Nah, itu Saling lebih bekerja setujunya sama. ke seperti itu Iya, teh, gitu. ya. Ya apa yang mau yuk katain jadi kayak udah nyampe. Nah, gitu. Udah ketangkep poinnya. Udah ketangkep. sebenarnya. Jadi mudah-mudahan lah pokoknya jadi ya. Iya, Jadikan. pasti jadi. Kira-kira budgetnya berapa sih? Cuma nanti kita obrolin mungkin lah ya. Jangan di sini ya mungkin. Pengen tahu. Maksudnya? Maksudnya kalau buat perfilman gitu itu aja lah lomba yang film yang juara ke-10 itu. Yang juara ke-10. Kira-kira produksinya nyampe berapa? Ini belak-belakan aja ya. Nah, siap. Ya. Waktu itu pas garapan apa Mak Berang. Maberang itu, Inung Berang. Inung Berang kok. Ya, Inung Berang itu yang ikutan festival film itu. Jujur saya tuh lagi bener-bener bokeh. Yang lagi bener-bener bokeh. Terus Tapi benar-benar perihnya ya. perih banget itu. Perih banget tuh kayak yang pertama prepare alat seadanya. Iya. Seadanya banget. Yang kedua orang-orang yang turun ke lapangannya terbatas. Kehitung lah teh, cuman 3 orang sama aku lah gitu. Terus terus yang ketiganya bensin, kan kita harus bensin apa-apa pakai uang sendiri. Itu kan dari kota Sukabuminya ke tempat si Mayoyom itu tuh kan lumayan jauh juga ya. Masuk lagi lah gitu. Terus paling apa ya, yang paling miris itu talent yang saya pakai itu di apa ya? Di aspon dulu. Di aspon dulu. Pay letter gitu. Di pay letter dulu teh. Makanya waktu itu saya langsung sasadulah bahasanya ya Maya ke Mayoyomnya. Ma punten sim abdi bade ngiring. Abdi mah punten ya bade ngiring ikutan lomba. Janten upami abdi gaduh rezeki deui, abdi dongkap di ka dieu. Dan alhamdulillahnya beliau ikhlas. Karena balik lagi kekuatan yang keberhasilan gitu ikhlas. Iya, benar. Itu sih teh. Makanya Disatukan orang-orang yang ikhlas. yang ikhlas semuanya. Dan waktu itu bahkan talent itu ngomong menang moalnya iya juara moalnya orangnya banyak lah gitu kan. Dan Rio juga ngomong gini aja lah, pokoknya kita jangan dulu berpikir kita juara atau enggaknya. Kita lakuin dulu apa yang mau kita lakuin. Fokus dulu ke proses kita. Karena kalau urusan juara atau tidak itu bonus. Iya. Bener gak? Bonus. Dan Rio sendiri optimis waktu itu. Optimis. Primus bukan ya. Optimis maksudnya. Optimis karena Rio bakalan bisa masuk kategori video terbaik lah gitu se-Indonesia. Yakin optimis. Dan pas pengumuman beberapa bulan ada email masuk, meledak. Apa yang membuat Rio optimis pada saat itu? Yang membuat optimis karena Rio ngerjainnya pakai hati teh. Yang pertama itu. Dan kualitas tuh. Kalau kualitas gini ya teh, sebetulnya semua orang itu punya standar kualitasnya masing-masing. Karena belum tentu kayak gini. Rio dengan misalnya videografer B bisa satu karakter, tidak akan seperti itu. Karena semua orang itu punya apa ya, punya kelas masing-masing gitu. Makanya Rio yang bikin optimis tuh karena yang Rio lakuin ini pakai hati gitu.
dan orang-orang yang terlibatnya pun ikhlas. Nah, Itu pelajaran yang kita bisa ambil sih. Makanya Rio yakin ketika Rio membuat di kampung tercinta di sini dengan orang-orang yang ikhlas dan mau bareng-bareng, Rio yakin kita bakalan bisa gitu. Insya Allah bisa, harus yakin. kuncinya dari hati. Iya. Berarti jawaban dari budget yang dibutuhkan adalah Pay letter. sebesar itu yang Nah. dipantaskan ibu. Nah. Cari orang-orang yang satu visi, Iya. yang dapat yang ikhlas, Iya. dan yang penting berarti transportasinya makan aja. Ya, Iya. itu makan mah udah mampu menurutnya guys Iya. ya. Kalau Karena kita gini teh, ngalamin, mudah-mudahan. simpelnya gini ya. Alat seadanya kan tadi. Alat seadanya teh. Bisa. Jadi gimana caranya nih kita tuh alat seadanya ini dimaksimalin gitu. Nah, iya. Jadi punten ya. Alat bukan jadi sebuah patokan buat berkarya lah. Iya. Karena berkarya mah tidak harus tentang kemewahan alat atau apa. Bahkan Rio kalau waktu itu lighting pakai lampu sama lampu yang berapa watt dipasang 4 biji lighting. Semangat. Karena waktu itu untuk sewa lighting inilah gitu budgetnya. belum ini ya. Nah itu. Oke, teman-teman. Ya. Bentar narasi ya. Ya. Ya narasi. Boleh. Ini gue mau narasi. Ya. Aku lupa. Oke teman-teman, sebelum mau lanjut ke closing, kita mau narasi dulu buat teman-teman yang baru lihat Ruang Anak Desa. Persembahan untuk barudak desa yang berani perform, tidak ingin mengubur diri karena keterbatasan dan juga kekurangan. Itulah Ruang Anak Desa. Betul. Dan buat kalian yang mau support Ruang Anak Desa supaya berdiri untuk menjadi industri media kreatif, support dengan cara Like, comment, and subscribe Subscribe. YouTube Ruang Anak Desa. dan Oke. juga Pembelian t-shirt Ruang Anak Desa. ID card. Boleh. ID card boleh juga. Bukan ID card-nya coy. Ini nyawa mahal, ospek dulu. Ininya ya. Apa ini? Gantungan ID card-nya. Gantungannya juga boleh. Nanti ada PO Topi Rimba juga boleh. Betul sekali. Dan sebelumnya terima kasih buat 20 yang udah mensupport video kita nih. Gestar kita hari Ya, ini. enak banget ini, serius. Enak ya, beneran Enak banget. ya gitu. Buat teman-teman yang mau mampir main ke Jampang, beli ya. Di Mampir depan ke- Alfamart Jampang Kulon. buka setiap hari, liburnya cuma malam Jumat doang. Selain daripada itu buka dari jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Musim 10 ya. Iya. Bisa order via Darling juga. Iya. Grab juga bisa. Ya maksudnya menjadi promo ini tuh. Diteruskan. Nanti Grab sama Darling bayar ya. Udah kita apa? Oke lanjut. Oke yuk, buat closingan nih karena dia udah memberikan banyak cerita ke Ruang Anak Desa dan pasti ini bisa menginspirasi barudak desanya yang lainnya, termasuk kita yang ngedengerin, yang nge-host jadi terinspirasi juga dan malah jadi kayak nemu rekan perjuangan nih. Iya. Gitu, Iya benar. gitu. Menurut Rio, pandangan Rio buat Ruang Anak Desa tuh gimana? Menurut aku pandangan buat teman-teman Ruang Anak Desa ya, Ya, berani sih. Berani dalam artian gini ya, berani melakukan sesuatu di luar kebiasaan orang-orang lain. Oke. Yang pertama itu ya. Yang kedua, mau berproses. Itu. kadang siang yang pas Iya, mau berproses benar. lagi capek. Iya. Emang capek berproses tuh. Iya, Tapi harus- mau berproses itu yang paling penting. Terus apa ya? Menurut aku Ruang Anak Desa bisa lebih dari ini gitu. Amin ya. Bisa lebih dari ini, yakin banget. Karena kalau tadi yang Rio omongin, kalau kita bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng kita bisa gitu. Mungkin nextnya gitu kan ada nih mungkin videografer yang lain kan yang bermunculan atau gimana kan. Itu kan kayak kita tuh menambah SDM dari kita gitu. Tak itu makanya terus lanjutin buat Ruang Anak Desa. Siap. Terus lanjutin Siap. Semangat guys. karena
ini luar biasa lah kalau menurut aku ya, bukan peres ini ya. Bukan peres, serius. Enggak kok, Rio kan ikhlas. Ikhlas. Dia percaya. Iya. Ya udah, kita mau menuntaskan emisi selanjutnya, yaitu mau diambil poin dari Iya. percakapan obrolan kali ini. Jadi khusus buat Rio yang sudah mampir ke Ruang Anak Desa, thank you banget. Iya, Karena sama-sama. sudah memberikan beberapa cerita yang cukup berkesan. Betul. Ya. Dan butuh banget disampaikan. Iya. Iya. Dan beruntungnya dibaginya di Ruang Anak Desa. Iya. Gitu. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, Rio itu ternyata orangnya udah mulai merih dari awal ya. Iya, Bahasa Sundanya mengges merih gitu. Merih. Jadi walaupun kuliah tapi udah berjuang gimana caranya hidup. Nah, Iya. Cari duit gimana nih, cari duit gitu. Ya, opening udah itu. Terus lanjut ke part berikutnya, kan tadi Rio cerita tentang gimana caranya kita bisa pede dengan relasi gitu, Yeah. supaya bisa dapat relasi. Jadi ngambil dimanapun kita berada, cobalah ambil kesempatan sebaik mungkin. Nah, gitu. itu. Jangan melulu dibangun yang kurangi gue apa sih, jangan nyari yang Yeah. itunya lah gitu. Yeah. Tapi carilah yang positifnya. Iya. Dan ya pokoknya yang terakhir berarti punya sebagai orang, gue mandangnya ya kita sebisa mungkin berusaha untuk jadi different dengan cara punya attitude, Nah, punya Kom- prinsip, dan menurut komunikasi. gue iya benar. Dan menurut gue yang paling berkaristik yang bisa ngebedain itu punya prinsip. Dan Iya. prinsip itu, attitude itu masuknya di prinsip. Mungkin salah satu prinsipnya Rio itu ya punya attitude bagus, berkomunikasi dengan baik gitu. Iya. Jadi buat kalian kalau misalkan mau jadi orang yang keren, wow. milikilah prinsip. Betul. Prinsip hidup. Prinsip dan percaya diri. Iya, percaya diri. Percaya diri dan mental. Itu. Banyak yuk. Iya. Coba dari mana? Di closing dari Rio-nya buat produk desa nih. Closing dari aku cuman Iya. closingnya cuman ya kayak Teteh barusan sampaikan, ya mungkin gini, istilahnya kita yang apapun yang kita buat Ya. itu yang menentukan kita ke depannya kayak gimana. Hmm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mental kita jangan sampai diukur itu dari hanya satu tempat gitu. Iya. Jadi kayak ibaratnya kita udah stuck di tempat ini, nyaman, udah gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Hijrah dong, Apalagi masih muda nih. Maksudnya kayak umurnya 23, 22 masih ke bawah lah gitu. Dan ada kemauan untuk keluar, ya silahkan keluar gitu. Mungkin itu. Terus yang terakhir mungkin istilahnya jangan mudah cepat puas diri. Ya, Itu tadi sih. sering kamu sebut. Iya, jangan, Banyak banget. karena saya sendiri pun belum merasa puas gitu untuk saya sendiri gitu. Attitude saya masih harus diperbaiki, mungkin skill saya, relasi juga harus diperbaiki lagi, mungkin komunikasinya juga banyak lah gitu. Gitulah. Begitu. Iya. Kalau dari gue Lo? pribadi sih, karena tadi lu ambil semua. Masa masih ada loh yang gue sisain. Tapi kalau dari gue sih lebih ke ini, lu mau skill sebagus apa gitu, profesi lu Keren apa, tinggi apa, pasti. keren apa gitu, kalau attitude lu kurang baik, itu nggak ada apa-apanya sih kalau menurut gue. Dan kalau misalkan lu attitude baik, itu akan membuka semua jalan. Iya. Dan ya salah satunya tadi lu bisa dapat relasi dari attitude. Attitude dan komunikasi yang baik. Betul. Itu. Begitu. Dari cara dia menunduk terus itu Nah. udah. Kelihatan Gila kan? tuh. Gue pengen Kan. Betul. Gitu. ya thank you ya. Ya, Thank you banget. thank you Kak. banget Thank you Kak. pokoknya. Ya. Siap-siap nanti diajak diriuhin sama Ruang Anak Siap. Desa. Pokoknya nanti kan garapan ruang anak desa. Iya. Itu bagus Satrio. Siap. Pastikan itu bagus. Karena yang garap tuh bagus. Iya. Gonci. Gue Dani. Saya Rio. Salam barudak desa. Salam. Salam.